mengeluh. Harap pada Yesus, Juru Selamatmu. Yesus angkat segala keberatanmu. Ia terangkan hidupmu. Jangan mengeluh dalam pencobaan. Bila jalan gelap terang tak sinarlah. Pandang ke atas, di sana Tuhanmu. Ia terangkan jalanmu. Jangan mengeluh, jangan mengeluh. Harap pada Yesus, Juru Selamatmu. Yesus angkat segala keberatanmu. Ia terangkan hidupmu. Jangan mengeluh, jangan mengeluh. Harap pada Yesus, Juru Selamatmu. Yesus angkat segala keberatanmu. Ia terangkan hidupmu. Yesus angkat segala keberatanmu. Ia terangkan hidupmu. Mari kita tundukkan kepala, puji Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sangat indah ini. Kami lagi dapat beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau tolong kami semua ya Tuhan. Tuhan, Engkau urapi kami semua sore hari ini. Setelah kami memuji membesarkan nama-Mu, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi firman-Mu Tuhan. Engkau urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Dan di saat kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kekuatan Allah itu hadir. Kekuatan Allah itu memberikan kepada kami kekuatan baru lagi ya Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua sore hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan ada di dalam penyertaan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian sore hari ini ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari segera kita membuka Alkitab kita melihat kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kita membuka di dalam Filipi pasal yang kedua, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Di dalam Filipi pasalnya yang kedua, kita akan membaca dari ayatnya yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Filipi pasal 2 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13 berbunyi demikian. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya.
Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca ayat ini adalah merupakan nasihat yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Rasul Paulus menegaskan tentang mengerjakan keselamatan kita. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Filipi untuk tetap mengerjakan keselamatan itu. Kenapa? Karena ternyata Paulus melihat jemaat di Filipi, walaupun mereka adalah jemaat yang setia kepada Tuhan, ada beberapa orang di tengah-tengah jemaat Filipi, mereka hanya melakukan keselamatan itu ketika dilihat oleh orang lain. Apalagi dilihat oleh Paulus sebagai gembala mereka. Tetapi inilah yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Filipi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka hanya mau melakukan segala sesuatu itu supaya dilihat orang. Tetapi Paulus tegaskan kepada jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu, lewat surat yang dia sampaikan kepada mereka, bahwa biarlah mereka tetap taat mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Di saat Paulus tidak ada, ataupun Paulus ada. Jadi kualitas tentang kesetiaan, kualitas tentang mengerjakan keselamatan kepada Tuhan, keselamatan mereka kepada Tuhan, itu sama di saat Paulus tidak ada, ataupun Paulus ada. Di saat tidak dilihat orang, ataupun dilihat orang, sama, tetap melakukan hal yang sama. Kalaupun dia ditugaskan untuk sebagai seorang pendoa, baiklah dia tetap berdoa. Bagian dari mengerjakan keselamatan adalah berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan. Jadi kita berdoa kepada Tuhan bukan pada saat dilihat orang, kita berdoa. Tetapi ketika kita tidak dilihat oleh orang, kita nggak berdoa. Ketika kita mengerjakan sesuatu dalam pekerjaan Tuhan, dilihat orang atau tidak dilihat orang, kita tetap melakukan itu dengan kualitas yang sama. Nah, ini yang Paulus tekankan kepada jemaat yang ada di Filipi, bahwa mengerjakan keselamatan itu adalah sesuatu hal yang harus dilakukan, dilihat atau tidak dilihat oleh manusia. Allah melihat, Tuhan melihat. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita diminta melakukan hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tetap setia kepada Tuhan. Walaupun kita tidak beribadah di gereja, kita masih beribadah di rumah. Tetapi kualitas pengiringan kita kepada Tuhan sama. Kesungguhan kita beribadah kepada Tuhan sama seperti ketika kita beribadah di gereja. Saya mau katakan bahwa sebenarnya saat-saat seperti ini adalah kesempatan di mana firman Tuhan itu datang ke di tengah-tengah rumah-rumah setiap orang-orang yang percaya. Sekarang kita beribadah di rumah. Artinya bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang kita tidak tahu apakah kita akan mengalami seperti ini lagi setelah masa pandemi ini berakhir, kita kembali lagi beribadah di gereja. Ini adalah kesempatan yang baik. Tetapi yang harus kita lihat di sini, yang harus kita lakukan di sini adalah bahwa di dalam kita mengerjakan keselamatan kita, baiklah kita kerjakan itu sama seperti kita beribadah. Kualitas ibadah kita di gereja dengan di rumah tetap sama. Walaupun kita ada di rumah, kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sama seperti ketika kita beribadah kepada Tuhan. Kita bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus ketika kita beribadah di rumah. Bukan hanya saat kita berada di dalam gereja, di dalam ruangan kebaktian, kita berdoa, kita menyanyi, kemudian kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tetapi di rumah kita masing-masing pun bisa.
Asal kita mau melakukan dengan sungguh-sungguh, sama seperti ketika kita beribadah di gereja. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah kita tetap beribadah, tetap melakukan segala sesuatu, tetap mengerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar. Artinya kita melakukan dengan sungguh-sungguh, dimanapun kita berada, situasi apapun yang kita hadapi, baiklah kita kerjakan dengan kualitas yang sama. Mengerjakan itu dengan penuh kesungguhan hati. Saya mencatat ada 3 hal yang dapat kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan dapat kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, bahwa kita berusaha terus dalam mengerjakan keselamatan itu, berusaha sampai mencapai kemenangan. Artinya bahwa kita harus berjuang. Ada perjuangan di sana. Ada yang harus kita lakukan, kita harus berjuang sampai mencapai satu yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita, sampai mencapai apa yang kita rindukan. Berjuang mempertahankan iman kita. Dalam situasi apapun kita tetap berjuang. Sekarang kita sedang berjuang mempertahankan iman kita. Kalau kita melihat di dalam Filipi, masih di dalam Filipi pasal yang ketiga, kita membuka halaman berikutnya, Filipi pasal yang ketiga, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-13, Filipi pasal 3, kita baca dari ayat yang ke-13, berbunyi demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Inilah yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Dia katakan bahwa dia selalu berusaha melakukan, mengarahkan hidupnya kepada apa yang ada di hadapannya. Dia melupakan segala hal yang ada di belakangnya. Kita tidak perlu mengingat lagi hal-hal yang pernah terjadi di belakang. Tetapi kita mengarahkan hidup kita kepada apa yang ada di hadapan kita. Apa yang harus kita capai. Kita harus mengarahkan hidup kita kepada apa yang ada di hadapan kita. Inilah salah satu yang merupakan mengerjakan keselamatan kita. Kita mengarahkan hidup kepada apa yang ada di hadapan kita. Kita harus berlari mungkin, kita harus berusaha mungkin. Dan dia katakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Inilah yang dicapai, inilah yang harus kita dapatkan. Inilah yang harus kita dapatkan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita harus berusaha untuk mencapai kemenangan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita jangan terlena dengan situasi sekarang ini. Kita jangan terlena dengan keadaan sekarang ini. Tetapi kita sekarang harus berjuang. Berjuang untuk mencapai apa yang ingin kita capai, yaitu panggilan surgawi. Kata Rasul Paulus, apa itu panggilan surgawi? Berbicara tentang hidup yang kekal di dalam Tuhan. Kita akan mendapatkan hidup yang kekal itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sekarang sedang berjuang. Kita sekarang sementara berjuang mempertahankan itu. Dan kita tidak boleh kalah. Kita jangan kalah. Kita jangan kalah kepada kekuatan duniawi.
Kita jangan kalah dengan situasi sekarang ini. Kita jangan kalah dengan keadaan sekarang ini. Kita harus menang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus tetap menang. Ada perjuangan memang, tetapi kita harus menang. Kita berjuang dan percayalah, Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu memimpin kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua adalah kita sungguh-sungguh mempertahankan iman kita. Tadi dikatakan berusaha. Paulus katakan dia berusaha untuk menangkap itu. Artinya dia berusaha untuk mempertahankan imannya. Mempertahankan keselamatannya. Dan kedua, saya katakan kedua adalah sungguh-sungguh berusaha mempertahankan iman. Ini yang harus kita lakukan. Mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, 2 Petrus pasal yang pertama, kita melihat pada ayatnya yang ke-10. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Ayat yang ke-11, dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Berusaha sungguh-sungguh mempertahankan iman. Inilah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Yang kedua adalah kita berusaha sungguh-sungguh mempertahankan iman. Kenapa kita harus berusaha sungguh-sungguh mempertahankan iman kita? Karena Paulus katakan supaya panggilan dan pilihan kita makin diteguhkan. Keyakinan percaya kita kepada Tuhan semakin diteguhkan oleh Tuhan. Sebab kalau kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan tersandung. Kita tidak akan tersandung. Artinya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan akan selalu membela kita. Dalam kesulitan apapun yang akan membuat kita tersandung, Tuhan ada membela, mengangkat, menolong kita. Karena kita selalu bersungguh-sungguh mempertahankan iman kita. Jangan takut dengan keadaan sekarang ini. Percayalah, Tuhan akan menolong kita. Kita tidak akan tersandung karena Tuhan selalu menolong kita. Kita tidak akan tersandung karena kita selalu dengan sungguh-sungguh berusaha mempertahankan iman kita. Jangan kita kalah. Kita harus mempertahankan iman kita. Kita harus sungguh-sungguh mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Karena ini adalah merupakan jaminan bagi kita. Karena dikatakan oleh Rasul Paulus, dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh. Ayat yang ke-11 dikatakan di sana. Kamu akan dikaruniakan hak penuh, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk memasuki kerajaan kekal. Karena kalau kita tetap berimankan, percaya kepada Tuhan, kita akan diberikan hak penuh oleh Tuhan untuk memasuki kerajaan yang kekal itu, yaitu kerajaan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Berusahalah sungguh-sungguh mempertahankan iman kita. Saat-saat ini bukan saatnya kita bersantai. Jangan kita merasa, wah saya sudah gak ke gereja lagi, saya di rumah saja, santai saja. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai kita tersandung dengan pandemi ini, yang pada akhirnya membuat kita
lemah iman kita. Tetapi kita harus berusaha sungguh-sungguh mempertahankan iman kita. Harus berusaha sungguh-sungguh mempertahankan iman kita. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah tadi kita melihat kita berusaha mempertahankan iman kita. Dan tadi yang pertama, kita berusaha untuk mencapai kemenangan itu. Kita berusaha berjuang untuk mencapai kemenangan itu. Kemudian kita berusaha sungguh-sungguh untuk mempertahankan iman kita. Maka yang ketiga, Allah akan memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Mari kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Surat Ibrani pasal yang ke-13. Ayatnya yang ke-20. Ibrani pasal 13 ayat 20 dan 21 berbunyi demikian. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah merupakan juru selamat kita. Dikatakan oleh Rasul Petrus, maksud saya di dalam Ibrani tadi, kita sudah membaca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 itu, ayat yang ke-20 dan 21, Allah damai sejahtera, Allah yang mempunyai damai sejahtera itu lewat perjanjian. Perjanjian dengan siapa? Perjanjian dengan Yesus, dengan anak domba Allah. Perjanjian yang kekal, membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi. Artinya bahwa Allah yang telah berjanji, Allah yang telah berjanji, Dia akan memberkati kita. Dia akan menolong kita. Dia yang akan selalu memelihara kita. Allah Tuhan kita akan memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Setelah kita berusaha sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan kita, kita mempertahankan iman kita supaya kita tidak terjatuh, maka Allah akan memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Untuk apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Allah memperlengkapi kita, memberikan kepada kita kekuatan, memperlengkapi kita dengan kekuatan, dengan kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kita dimampukan, sehingga kita disanggupkan melakukan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap terus berjuang. Berjuang dan terus berjuang untuk mencapai kemenangan itu. Kita perlu berjuang. Untuk mendapatkan janji Tuhan itu kita perlu berjuang. Dan kemudian kita tetap mempertahankan iman kita. Mempertahankan iman kita. Ada banyak hal yang harus kita korbankan untuk hal itu mungkin. Ada banyak hal, tapi percayalah, Allah sumber kekuatan itu akan memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Haleluya.
Tuhan akan memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Untuk apa tadi saya katakan? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Apa yang berkenan kepadanya. Biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mau tetap terus mengerjakan keselamatan kita. Kita tetap terus setia. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Tadi Filipi pasal yang kedua tadi ayat 12 dan ke-13 dikatakan bahwa kita selalu taat. Kita tetap terus mengerjakan segala sesuatu itu. Baik kita dilihat atau tidak dilihat oleh orang. Allah melihat kita. Lakukanlah itu dengan kualitas yang sama. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, baik kita beribadah di rumah kita masing-masing, di mana saja pun kita berada saat ini, ketika kita sedang beribadah, mungkin saat ini kita sedang terbaring, mungkin karena sakit di rumah sakit, saudara sedang mengikuti kebaktian ini. Lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Sama seperti ketika kita beribadah di gereja. Maka percayalah, Allah akan menolong kita. Allah akan memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua sore hari ini. Tetap setia terus kepada Tuhan. Tetap berharap terus kepada Tuhan. Tetap pegang firman Tuhan. Dia akan menolong kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya.
tiada pernah, hai, tidak pernah, hai, tidak pernah, lagi ia tinggalkan engkau, bahkan tiada pernah, hai, tidak pernah, hai, tidak pernah, tak pernah kau yang tinggalkan, bahkan tiada pernah. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu saat ini setelah kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mau tetap mengerjakan segala sesuatu itu Tuhan dengan kualitas yang sama. Kalau kami harus berjuang, kami akan berjuang. Kami harus berlari, mengarahkan hidup kami kepada Engkau. Karena Engkaulah kekuatan kami. Kami akan tetap mempertahankan iman kami ya Tuhan. Kami akan tetap sungguh-sungguh ada di dalam Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau akan selalu menolong kami. Dan itu yang menjadi keyakinan kami. Engkau akan memperlengkapi kami dengan sesuatu, dengan hal-hal yang baik. Untuk kami dapat melakukan segala kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati kami semua sore hari ini Tuhan. Berkatilah jemaat-jemaat-Mu ini ya Tuhan. Berkatilah setiap usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka Tuhan berkati. Kalau saat ini sedang tidak bekerja, Tuhan tolong. Engkau berikan pekerjaan kepada mereka. Engkau buka mata pencaharian mereka Tuhan. Biarlah Tuhan membela jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus nyatakan kuasa-Mu. Kalau saat ini Tuhan, ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti kebaktian ini, dia terbaring karena sakit. Hamba berdoa Tuhan, Engkau jamah dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan kesembuhan. Haleluya, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Biarlah sukacita Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama-sama kita berkata, Amin. Puji Tuhan.